Dan di atas pohon itu dari tadi saya melihat itu gantung-gantung apa itu ya. Nah itu ya. Ini kalau nggak salah biasanya itu untuk rumah lebah sobat yang Salam telusur makam bersama dua kacamata. Kali ini kita berada di wilayah Sowan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sobat. Nah, untuk kali ini kita berlokasi ini di tengah-tengah ladang, sobat ya. Jadi ladang warga. Itu di depan jauh sana itu adalah pohon yang lumayan gede ya, sobat ya. Pasti di bawah sana itu sangat rindang, sobat. Dan itu untuk ladang ini ditanami tanaman jagung maupun tanaman lombok. Kelihatan ya di kamera itu ya. Nah itu. Dan sobat ya, saat ini kita berdiri berada di atas area pemakaman. Nah ini makamnya sobat. Ntar kita review di sini sobat. Sebelumnya saya lihatkan dulu untuk view di sekitar wilayah ini. Jadi kita itu berada di tepi pantai sobat. Itu depan itu adalah hamparan pantai dari Laut Jawa yang sudah fenomenal sobat. Fenomenal karena apa sobat ya? Laut Jawa itu keren lah sobat ya. Jadi identik dengan ini apa namanya bagian utara sobat, Jawa bagian utara itu terkenal dengan ombaknya yang tenang. Tuh nampak ya di kamera ya, laut itu di depan sana itu. Jadi ombaknya itu tidak menggelegar, cenderung tenang sobat. Dengan angin yang sepoi-sepoi. Di ujung depan sana sobat itu nampak adalah pohon cemara sobat yang nyiur melambai. Jadi di sini anginnya sepoi-sepoi, terus kemudian ada tanaman cemara, lengkap sudah pemandangan, keindahan pemandangan di pantai Pantura Laut Jawa sobat. Nah itu nyiur melambai sobat ya. Dan itu nampak menghijau, itu adalah ladang warga yang ditanami oleh di sini tanamannya kalau saya lihat itu tanaman jagung maupun tanaman lombok sobat. Nah nampak hijau royo-royo sobat. Itu nun jauh sana itu nampaknya pohonnya gede-gede sobat. Jadi kalau kita berkunjung di tepi pantai dengan pohon yang gede-gede itu syahdu ya sobat. Keren banget sobat. Dan ini cerita dari masyarakat ya sobat ya. Area ladang yang di depan kita itu yang menghijau itu konon dulunya adalah kuburan sobat. Cuma karena saking tuanya usia kuburan itu sehingga banyak hampir rata-rata nisannya itu sudah menghilang sobat. Sehingga sama warga dimanfaatkan untuk ditanami ladang, yaitu tanaman jagung dan lombok sobat. Nah termasuk di depan kita ini sobat, ini adalah tanah ladang sobat. Keren ya di tempat ini. Luar biasa view-nya. Meskipun sobat ya, ini diceritakan dari warga sekitar yang kita temui. Lokasi di tempat ini sebetulnya angker sobat. Angker kalau malam hari itu. Makanya jarang orang yang berani datang ke sini sendirian sobat. Jarang. Karena memang terkenal dengan keangkerannya. Tapi tenang sobat. Itu suara apa itu? Kok seperti ada yang manggil sobat. Oh itu warga itu adalah petani di tempat sini sobat. Jadi tenang aja sobat ya. Ini siang hari. Jadi kalau seandainya misalkan ada hantu yang nebeng di tempat ini, pasti hantu-hantu itu siang ini lagi tidur siang sobatnya. Jadi ini kita ngonten ini aman ya sobatnya. Mudah-mudahan. Oke sobat, mulai kita review kuburannya ini. Jadi kita ngonten siang hari sobat ya. Itu bukan berarti kita takut malam. Karena kita sudah berkali-kali ngonten malam hari sobat. Berkali-kali. Ngonten malam maupun siang itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya sobat ya. Jadi kalau kita ngonten malam hari, itu kelebihannya yaitu suasana seramnya dapat banget sobat. Tapi sudut pandang dari kamera ini sangat terbatas. Itu pun bahkan kita menambahi dengan cahaya senter yang harus sangat terang sobat.
seterang apapun kita hanya bisa fokus ke satu titik aja sobat. Nggak seperti siang hari. Kalau siang hari seperti ini sobat, itu kamera kita bisa melihat kemana-mana ya, sampai ujung sana itu nampak ya, itu ladangnya, tanamannya, jagung, lombok, nampak semua sobat. Hanya kekurangannya suasana seramnya hilang seketika. Jadi nggak nampak seram, malah nyaman sobatnya. Itu di situ nampak ada motor sobat. Ini motornya warga ya, atau petani sekitar sini sobat. Dan di atas pohon itu dari tadi saya melihat itu gantung-gantung apa itu ya. Nah itu ya. Ini kalau nggak salah biasanya itu untuk rumah lebah sobat, yang waduh sobat, ada gangguan di kamera kita sobat ya. Kenapa ya? Atau mungkin kita ada yang mengganggu, ada aura mistis yang mengganggu di tempat ini ya. Nggak tahulah sobat ya. Atau mungkin memang peralatan kita ngonten ini perlu ganti yang baru ya, saya juga nggak tahu ya sobat ya. Tiba-tiba langsung jempalik semua itu sobat ya. Oke lah, kita lanjutkan aja sobatnya untuk reviewnya. Ini aduh, saya masih kenapa ya. Sudahlah, kita abaikan aja sobat ya. Kita lanjutkan, kita mereview makam yang keren ini sobat. Jadi di depan kita ini sobat ya, ini nampak ya bahwa ini adalah aduh, saya kok jadi belepotan ya sobat ya. Jadi gini nih sobat ya, kalau kita di area pemakaman dan kita lagi asik konten terus tiba-tiba terjadi gangguan, saya sendiri itu juga ikut, maaf ya, ikut ngeblank sobat. Benar, saya tak menghimpun nafas saya dulu lah sobat. Baiklah, ayo kita lanjutkan ya. Jadi nampak ya kalau makam untuk etnis keturunan Tionghoa sobat, itu memang terkenal dengan makamnya yang keren sobat ya, keren dan kokoh ya. Seperti nampak di depan ini. Jadi di sini itu dikabarkan bahwa makam ini makam yang berusia tua sobat. Berusia tua itu nampak ya, untuk apa ya, kita sebut nisan ya sobat ya. Sayangnya sudah ada yang bagian ornamennya yang patah sobat. Nah itu lingkarannya masih nampak melingkar ya, yang seperti bola itu sobat. Cuma yang di sampingnya ini nampak tidak ada ya, itu adalah kendaraan warga sobat ya. Kendaraan warga atau petani yang di tempat sini. Loh, wah, ini ada mayat apa ini sobat? Wah, itu hewan purba sobat, bunglon. Wah, tak kirain dinosaurus sobat. Nah ini makamnya ya. Cuma ada cerita dari warga ya sekitar sini itu, bahwa khusus makam yang satu ini sobat, katanya jasadnya sudah diambil sobat, dipindahkan oleh warisnya sobat. Mungkin didekatkan dengan para warisnya, itu cerita yang saya dengar dari warga sobat ya, makam ini sobat. Wah, makam Tionghoa ini keren ya sobat ya. Dan ini di sampingnya ini juga ada sobat. Nah ayo kita review dari dekat sobat. Nah ini ceritanya bahwa di area makam ini makam tua sobat. Tuh saking tuanya ya, nampak di sini tulisannya itu sampai tidak kelihatan sobat. Mungkin karena di faktor waktu ya sobat ya, dimakan waktu, sehingga tulisannya sampai tidak kelihatan nih. Tapi di bawahnya itu nampak ya, ini bekas dupa sobat. Iya itu dupa itu, karena ujung atasnya itu ada bekas seperti dibakar itu. Jadi dupa yang dibakar sobat.
Berarti makam ini meskipun tua sudah tetap ada yang mengunjungi sobat. Ada keluarga yang mengunjungi. Karena itu masih ada bekas dupanya nih sobat. Nah ini biasanya kalau makam Tionghoa itu ada seperti lingkaran sobat di samping sini. Cuma kelihatan sudah hancur itu lingkarannya. Nah tak tengok yang samping kanannya sobat. Iya sama. Ini sudah hancur ini. Tapi makam Tionghoa itu sobat ya kerennya. Meskipun usia sudah tua tapi masih terlihat nampak ya kekokohannya itu sobat. Nah ini tidak lepas dari bahannya, memang benar-benar bahan yang berkualitas sobat. Jadi betonnya itu sangat tebal di sini. Dan itu nampak biasanya ini. Saya juga kurang begitu paham sobat ya. Ada seperti meja di bawahnya itu tempat altar untuk menaruh sesaji sobat. Persembahan biasanya berupa makanan atau buah seperti itu sobat. Itu merupakan kebudayaan ya sobat ya dari etnis Tionghoa. Keren. Makam Tionghoa itu memang keren sobat. Jadi kita itu meskipun berada di wilayah yang indah sobat ya, karena di belakang kita itu adalah pantai. Tapi kita memang tujuannya cenderung untuk ke area kuburan sobat. Karena apa? Kalau kita melihat kuburan sobat, maka akan mengingatkan kita dengan kematian. Dan kita harus bersyukur sobat, kita masih diberi waktu dan kesempatan. Maka dari itu pergunakanlah sisa waktu kita sobat dengan sebaik-baiknya. Itu pesan dari Dua Kacamata. Saya kira cukup ya kita explore dan mereview tempat kuburan Tionghoa yang sudah tua ini sobat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video kita berikutnya bersama Dua Kacamata.